Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang sama dan bahagia ini. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita panjatkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya tercurah kepada kita mulai dari dunia hingga ke akhir kelak nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman pendengar sekalian yang saya hormati, saya akan menyampaikan uraian hikmah tentang puasa Ramadan. Maha suci Allah yang telah memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Kewajiban berpuasa tidak hanya dibebankan kepada umat Islam, tapi juga kepada umat sebelumnya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu atas berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Setiap perintah Allah yang dibebankan kepada kaum muslimin bukanlah untuk menyakiti atau menyiksa. Allah yang Maha Pengasih tidak menciptakan hambanya untuk kemudian dizalimi. Pastilah ada hikmah di balik tiap-tiap perintah Allah. Beberapa hikmah dari berpuasa pada bulan Ramadan adalah: yang pertama, tasyihul jismi. Tasyihul jismi adalah menyehatikan badan sebagaimana elektronik seperti handphone, lab, kendaraan bermotor. Jika digunakan secara terus-menerus, maka akan menyebabkan dia cepat rusak. Tubuh kita juga butuh istirahat sejenak sehingga tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Rasulullah juga menegaskan hal tersebut dalam sabdanya, "Sumu tasyihu, berpuasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat." Saudara sekalian yang dirahmati Allah, hikmah berikutnya dari berpuasa Ramadan adalah darajatul muttaqin. Darajatul muttaqin adalah meningkatkan derajat ketakwaan. Ketika melaksanakan puasa, kita harus menahan diri dari segala yang dapat membatalkannya. Kita tidak makan, tidak minum, sekalipun tidak diketahui oleh manusia. Menjaga diri dari berbuat kemungkaran dan senantiasa melakukan amal kebaikan. Dengan niat yang tulus, ikhlas beribadah, ini akan meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah. 1. Menyambut Ramadan berlomba meraih ampunan. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berlomba meraih ampunannya. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Al-Hadid surah 57 ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyediakan waktu dan kesempatan bagi manusia agar berlomba meraih ampunannya. Waktu dan kesempatan harian berupa ibadah sholat 5 waktu, mingguan berupa ibadah sholat Jumat, tahunan berupa ibadah sholat Ramadan dan lain sebagainya. Sholat 5 waktu, sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya menjadi penghapus dosa-dosa di antara waktu-waktu tersebut jika dosa-dosa besar ditinggalkan. 2. Amalan unggul di bulan puasa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita bimbingan dan kekuatan dalam mengisi bulan Ramadan ini. Tidak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah dan qudwah kita dalam mengisi Ramadan dengan segenap amal kebaikan dan ibadah yang disyariatkan. Kaum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa hari-hari Ramadan terus berjalan cepat. Sebelum terlambat, marilah senantiasa kita mengevaluasi amal apa saja yang telah kita jalankan. Apakah benar-benar kita telah mengoptimalkan Ramadan untuk mendulang pahala dan keberkahan? Atau malah justru kita melewati hari-hari di dalamnya hanya dengan kemalasan dan amal ibadah seadanya?
Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas 2 ibadah unggulan di bulan Ramadan, yaitu Qiyam Ramadan atau yang biasa disebut dengan sholat tarawih, serta tadarus atau membaca dan mempelajari kitab suci Al-Quran. Selain 2 ragam ibadah tersebut, di dalam bulan Ramadan masih banyak terbuka peluang amal ibadah unggulan lainnya yang juga disyariatkan. Mari kita telusuri satu persatu secara singkat dan berusaha kita jalankan selagi masih ada. Ramadan dan penjagaan sholat. Segala puji hanyalah bagi Allah semata. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi junjungan kita, Muhammad, yang senantiasa kita harap syafaatnya pada hari kiamat kelak. Begitu pula kepada para sahabat dan keluarga beliau yang mulia, serta seluruh pengikut risalahnya hingga akhir nanti. Setiap hari kita menjalani sholat 5 waktu. Setiap kita pasti mendambakan bisa menjalankan sholat-sholat tersebut dengan optimal, agar kita bisa merasakan buah dari keberkahan sholat yang digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Jelas tersirat dari ayat tersebut bahwa sholat kita seharusnya mampu menjaga diri kita dari perbuatan dosa. Bukan sekedar sholat penggugur kewajiban saja, namun kenyataan menunjukkan hal berbeda. Betapa banyak orang yang sholat tapi masih terasa ringan dalam berbuat maksiat dan dosa. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita untuk berusaha meniti langkah dalam mengoptimalkan sholat kita. Setidaknya ada 3 langkah optimalisasi sholat yang perlu kita renungkan dan praktekkan dalam sholat kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa. Sholat adalah kewajiban yang terikat dengan waktu. Karenanya menjadi langkah terbaik bagi seseorang muslim untuk menjalankannya di awal waktu. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah pernah ditanya oleh Ibnu Mas'ud tentang amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama beliau sebutkan adalah sholat pada waktunya. Sebaliknya, bagi mereka yang meremehkan waktu sholat dengan menunda-nunda diancam dengan kecelakaan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecelakaan bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dari sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Rasulullah juga mencela kelompok munafik di Madinah yang menunda-nunda waktu sholat asar hingga menjelang terbenamnya matahari.